Bahan-bahannya super ekonomis tapi paling laris manis. Resep hemat risol kampung abang-abang. Ini adalah resep pertama yang aku pakai waktu jualan snack. Memang cocok sih untuk jualan, renyahnya tahan lama, setelah dingin nggak pakai keras ya. Untuk pemula, sini aku ajarin sampai bisa. Tahap pertama, membuat adonan kulit risolnya. Campurkan bahan-bahan berikut ini. 250 gram tepung terigu serbaguna, 25 gram tepung tapioka, setara dengan 2 sendok makan tapi tidak munjung. 1/4 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuk dapat diganti dengan MSG, tapi untuk garamnya ditambah jadi setengah sendok teh. Selanjutnya, 600 ml air dituangkan 1/4-nya dulu. Pecahkan 1 butir telur. Ambil dan masukkan pada adonan 1,5 sendok makan putih telurnya saja. Kemudian adonan diaduk. Diaduk sampai adonan terlihat seperti ini. Adonan sudah larut, tercampur rata. Pastikan sudah tidak ada yang bergerindil. Tuangkan semuanya sisa air. Cara seperti ini agar adonannya tidak perlu disaring. Oh ya, hampir lupa, 2 bahan yang membuat risolnya renyah. 1 sendok teh minyak sayur, 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Buat yang niatnya dijual, baiknya menggunakan margarin yang curah. Yang pemula yang masih latihan, jika tidak ada persediaan margarin, sudah banyak yang jual margarin saset di warung. Jadi lebih ekonomis, tidak perlu beli banyak. Setelah diaduk rata, istirahatkan dulu adonan minimal 10 menit maksimal 1 jam. Sementara menunggu adonan kulit risol, buat isiannya. 110 gram bihun, boleh pakai jenis bihun apa aja. Pada video aku pakai bihun jagung, lalu bihunnya dipatah-patah kecil seperti ini. Ini tujuannya agar mudah saat mengaduk bumbu, juga lebih mudah saat diisikan pada risolnya, tidak perlu digunting lagi. Setelah selesai, tuangkan air yang masih sangat panas. Untuk banyaknya air, perkirakan sampai semua bihun terendam. Direndam jangan terlalu lama, cukup hanya 3 atau 5 menit atau sampai bihun lunak seperti ini. Tapi ini lunaknya seperti setengah matang ya. Lunaknya jangan sampai terlalu lembek. Jika terlalu lembek sulit untuk dikeringkan. Lalu bihunnya dipisahkan dari air. Setelah ini bihunnya diamkan dulu sampai kering. Agar cepat kering, bihunnya jangan dibiarkan ditumpuk ya. Sementara bihun sisihkan dulu sampai menunggu kering. Dilanjut buat kulit risolnya. Siapkan 1 sendok teh minyak sayur. Lalu celupkan selembar tisu yang sudah dilipat kecil seperti ini. Boleh juga kapas atau lebih bagus jika ada kuas. Lalu dioleskan pada keseluruhan dasar wajan yang akan dipakai untuk membuat kulit risol. Wajan yang aku gunakan diameter bawahnya berukuran 18 cm. Sebelum adonan dituangkan pada wajan, panaskan dulu wajannya, tapi jangan sampai terlalu panas. Cukup hangat saja. Tandanya wajan masih bisa disentuh seperti ini. Tapi jika wajannya terlalu panas, jika disentuh, reaksi telunjuk akan seperti ini. Ini penting untuk pemula ya. Karena jika wajannya masih dalam keadaan hangat, saat dituangkan adonan yang dituangkan akan lebih mudah tersebar, merata seperti ini. Bahkan bisa dibantu diratakan dengan centong. Tapi jika wajannya terlalu panas, saat adonan dituangkan, lebih cepat matang, adonannya jadi menggumpal, tidak bisa tersebar merata. Satu lagi, jangan lupa, setiap mengambil adonan, pastikan diaduk dulu. Ini agar tepung yang mengendap di bawah, larut merata kembali dengan air. Pada video, takarannya sebanyak 50 ml. Kembali ke wajan. Volume api disarankan paling kecil dan tanda kulit risol sudah matang. Semua sisi kulitnya terlihat sudah mengering seperti ini. Di area kulit tengahnya warnanya sudah mulai memutih semua dan sedikit menggelembung seperti ada udara di dalamnya. Ini sudah matang dan boleh diangkat. Saat risol dilepaskan dari wajan dengan cara dibalik seperti ini, terkadang mendarat dengan tidak sempurna, contohnya seperti ini. Nah, ini baiknya dibetulkan saat si kulit risolnya sudah mulai dingin. Karena jika dibetulkan saat masih panas, resikonya kemungkinan jadi sobek. Jika kedapatan wajannya seperti ini sisa adonan risol yang belum kering merata. Silahkan dibersihkan dan boleh diolesi lagi dengan minyak.
Mengolesi minyak cukup sesekali ya, saat dibutuhkan saja. Buat kulit risolnya sudah selesai, kembali ke isiannya, yaitu si bihun. Jika bihunnya sudah kering semua, pindahkan tempat. Kemudian diberi bumbu, 1 sendok teh kaldu bubuk, atau banyaknya sesuaikan dengan selera. Pada video aku pakai kaldu bubuk rasa ayam. Lalu diaduk sampai bumbu tercampur rata pada bihun. Jika sudah selesai mengaduk, jangan lupa koreksi rasa. Tahap berikutnya telah memasuki sesi melipat. Lihat Besti Online, ini hasil kulit risol kampungnya. Hasilnya elastis dan tidak mudah sobek. Untuk cara mengisi isiannya dan melipatnya, silahkan perhatikan pada video. Pada ujung lipatan, diraba agak ditekan halus agar kulit saling menempel. Seperti ini ya. Jadi nanti saat digoreng aman dan tidak terbuka. Kemudian dilanjut sampai selesai, sampai kulit risolnya habis. Untuk risol kampung ini dapat di frozen ya. Dan jika sudah selesai, saatnya digoreng. Digoreng saat minyak sudah panas, tapi jangan sampai terlalu panas atau sampai terlihat uap dari panasnya, karena akan membuat kulit risol kampungnya cepat gosong. Banyaknya minyak sesuaikan dengan bentuk dan besarnya wajan. Baiknya menggoreng risol kampung ini terendam semua pada minyak. Posisi bawah mulai menguning, jangan lupa dibalik, tapi terkadang membalikannya sulit. Terlihat seperti di video, posisinya kembali lagi seperti semula. Solusinya ditahan dulu seperti ini sampai posisi risolnya tidak kembali seperti awal, lalu lepaskan. Jika warna kuningnya sudah merata semua, ini sudah matang, sudah boleh diangkat. Dan ini cara aku mengangkat risol kampung dari wajan agar tidak banyak minyak yang meresap dan terbawa pada kulit risolnya. Risol kampungnya siap dihidangkan dan favorit aku pasti dengan sambal kacang. Resep sambal kacangnya bisa Besti Online lihat di video membuat bakwan abang-abang yang enak. Hanya saja bedanya di sambal kacang yang ini penyegarnya adalah jeruk limau. Gimana buatnya? Mudah kan? Bahan-bahannya juga sangat sederhana. Oke deh, sekian dulu deh Roast Tasty untuk kali ini. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di videoku yang berikutnya. Bye!